Mantan guru di Empat Lawang yang mengalami gangguan jiwa ditemukan tewas mengapung di Sungai Musi, kawasan 1 Ilir Palembang. Pas ditemukan, tangan kanan korban terlilit rantai. Bawa langsung kantong bawa. Langsung kantong be? Ya, langsung bawa kantong. Kita di sini enggak? TNI Angkatan Laut bersama Satpol Airut Polrestabes Palembang serta PMI Palembang mengevakuasi sesosok mayat ngapung di Sungai Musi. Pas ditemukan, korban make baju batik sama celana training, serta di tangan kanannya ada lilitan rantai. Jasad korban kemudian digawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi serta dilakukan pemeriksaan visum oleh tim kedokteran forensik. Hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di badan korban. Dokter nyimpulkan korban meninggal karena terberak. Kita nggak jumpai tanda-tanda kekerasan, nggak ada kita jumpai. Kita hanya jumpai dia itu tanda-tanda mati tenggelam lah. Ya, kulitnya mengkeriput, tangan kanan dan tangan kirinya, kakinya. Ya, kita hanya jumpai itu aja. Sama jarum seperti ini, kamu cari spasi, udah aja. Nanti kalau kekerasan nggak ada kita jumpai. Rantainya itu cuma melilit di satu tangan, Pak? Iya, melilit di satu tangan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Dokter itu kondisi jenazah sudah membengkak, dokter sudah berapa lama meninggal? Itu kemungkinan baru 1 hari. Bawa langsung kantong bawa. Awalnya, mayat tersebut tidak ada identitas. Kemudian Satpol Airut Polrestabes Palembang berkoordinasi dengan jajaran tim Inafis untuk nyari titik terang. Sesudah berhasil diidentifikasi, korban diketahui bernama Arif Rahman, mantan guru di Empat Lawang yang mengalami gangguan jiwa selama 12 tahun. Oleh pihak keluarga, korban digawa ke Lorong Gubah, Ilir Timur 2 Palembang untuk dapat ke pengobatan. Sedangkan untuk lilitan rantai di tangan kanan korban, dari hasil pemeriksaan ke pihak keluarga, polisi menyebut memang sengaja dipasang supaya tidak merusak barang serta mengganggu warga sekitar. Tahun mengalami gangguan jiwa, oleh sebab itu mereka membawa ke Palembang untuk melaksanakan pengobatan di rumah sakit jiwa maupun pengobatan tradisional. Untuk rantai itu pengakuan dari keterangan dari kakaknya bahwa rantai tersebut benar dipasangkan di tangan korban sebelah kanan dikarenakan yang bersangkutan korban ini sering mengalami gangguan, sering melarikan diri atau merusak barang-barang di rumah sehingga jangan sampai dia mengganggu orang lain. Oleh sebab itu dirantai tangannya biar tidak mengganggu orang-orang sekitarnya. Jasad korban kemudian digawa ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Ini sudah dimakamkan. Mulyadi, PAL TV.